kita mulai ibadah kita bersama-sama. Mari kita mulaikan hati. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu kita ada di tempat ini bersatu hati, memiliki ruang untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau Tuhan baik dalam hidup kami tahu senantiasa Kami punya Tuhan yang setia, Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Bapakku yang ku cinta, Kau selalu menolongku dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sedang duduk Ibu. Baik, sama-sama kita akan mendengarkan kesaksian. Saya persilakan Ibu Meilun. Oh, Ibu Meilun datang. Oke. Oke, kita naikkan pujian bersama. Allah itu baik, Dia sungguh baik buat setiap kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Tuhan itu baik, Yesus baik bagi kita. Sama-sama sekali lagi kita akan pujian dengan senang hati katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bersama kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Ibu Meilun sudah datang. Silakan Ibu. Luar biasa. Halo ibu-ibu, teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Tuhan berkati. Saya akan metodong dari kesaksian. Maaf aku terlambat ya, ada halangan sedikit, jadi aku terlambat. Aku ditodong untuk menjadi kesaksian.
Aku mau kesaksian tentang berapa bulan yang lalu, tahun kemarin ya. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Kalau kita benar-benar berharap hanya kepadamu dan mengandalkan kepadanya. Saat itu saya sakit perut, tiap hari sakit perut, buang terus, tiap hari buang, gitu kan. Gak usah pakai Terus itu udah minum obat yang biasa saya minum dari dokter Teddy, kayak ini itu nggak cukup gitu kan. nggak masuk. Affiliate-nya Terus susah. Jadi ngendeng. Apa, ini berbulan-bulan deh saya sakit perut itu, udah lemes, udah apa, terus itu ada sekali itu benar-benar saya tuh udah nggak tahan lagi waktu saya ke Bandung sama Bu Dewi sama ipar saya itu sebenarnya saya nggak kepingin pergi ke Bandung karena ada ipar yang aku terpaksa perjalanan ke sana bersama ini. Itu juga kondisi saya juga lemas, perut nggak enak gitu, tapi saya paksain gitu. Saya waktu itu makan, kalau harus makan telah dikit sakit lagi. Yang paling sakit itu waktu saya udah sampai ke Jakarta itu, puji Tuhan ya, kalau pas di sana gimana gitu kan. Akhirnya kata ipar saya, kamu tuh udah pucat muka kamu. Iya saya nahan sakit, dia bilang betul-betul sakit luar biasa. Di perut saya tuh buat teringat sama aduh Tuhan, saya bilang sakit, dia bilang harus gimana? Mau aku cari dokter dulu. Dokter Teddy itu kan nggak gampang, kalau daftar dia itu susah banget. Terus aku daftar, dia bilang ya Bu silakan datang jam segini ya udah ke tempat dia. Itu baru dibilang terus USG katanya ada bedu batu yang agak gede gitu kan. Kalau mau operasi juga boleh kayak gitu. Tapi saya kan mikir-mikir, saya takut juga operasi. Soal pengalaman saya, paman saya itu operasi, dia sakit operasi, terus katanya empedunya ada batu di operasi. Setelah operasi itu, tahu-tahu katanya ada kanker di levernya. Jadi saya takut kan trauma. Terus itu berapa bulan, 6 bulan kata dokter ini nyawanya akan dipanggil Tuhan. Terus itu anak-anaknya bilang ya udah dia mau makan apa kasih aja, dia mau makan apa itu tadi kan nggak boleh makan ini makan itu. Ya udah anaknya udah dokter udah vonis 6 bulan, bapaknya mau makan apa dikasih. Terus itu memang vonis 6 bulan itu 6 bulan meninggal. Terus saya juga ada anaknya juga, saudara ibu saya waktu itu juga bilang sakit mah gitu kan. Dia kan bapaknya ada di Jambi, dia juga kerjanya juga sibuk gitu. Mulai kalau sakit nggak enak itu ke dokter mah itu udah parah, baru ke Jakarta. Sekali ke Jakarta di USG di apa gitu, tahu udah nggak ke level gitu. Jadi saya takut juga itu sakit. Bilang sama anaknya lagi, waduh aku takut kalau saya dokter suruh operasi, saya juga takut bantu. Terus saya tuh langsung ada jadwal ke dokter bahwa mumpung ada BPJS ini kita sering ke rumah sakit, hampir tiap hari itu ke rumah sakit gitu kan. Terus ke dokter ya operasi ya ini ya, ada ahli yang operasi. Ya tuh saya pikir-pikir dulu ya. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Tapi di samping itu saya juga berdoa Tuhan tolong sembuhkan Tuhan, saya nggak mau operasi, saya takut gitu kan. Bilang sama Ali, kalau Tuhan itu mau sembuh, kata Ali iya, tinggal balik tangan gitu kan, mujizat Tuhan tiada mustahil. Terus itu udah aku pulang Bangka dulu, saya tetap minum obat yang itu yang dari rumah sakit sini kan. Akhirnya sembuh terus itu balik lagi ke dokternya. Dok, saya bilang saya mau minta tunjukkan lagi untuk liver gitu, saya kan ada liver. Terus itu ya udah katanya. Terus saya ke SDM. Sampai ke sana dokternya kasih suruh periksa USG macam-macam deh, semua hati, limpa, pankreas, empedu gitu. Akhirnya hasilnya empedu tuh nggak ada. Puji Tuhan. Udah aduh sampai bilang, waduh puji Tuhan ya Tuhan. Di
terima kasih gitu kan, tentunya nggak ada lagi gitu. Bisa disembuhkan Tuhan. Saya tiap hari, habis itu saya nggak pernah sakit perut lagi, sembuh gitu kan. Tapi hari ini mulai lagi nih perutnya lagi. Mungkin stres. Mana mau kesini, mama ada halangan mengurus ini itu dulu. Saya juga mau kesini gitu, takut terlambat. Tidak saksi lama. Bapak Tuhan sembuhkan semuanya. Kita serah di tangan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan apapun yang terjadi kondisi kita dan keadaan kita, pasti Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan kita apapun itu, dalam kehidupan kita itu pasti Tuhan beri kekuatan. Saat kita itu tidak mampu, di saat kita lemah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan campur tangan. Sampai saat ini aku percaya semuanya Tuhan yang memberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih, saya juga bahagia, senang kalau datang ke gereja, ketemu ibu-ibu. Luar biasa. Ya. Sejahtera, Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Bu Mayun buat kesaksiannya, memberkati dan siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Bersama
Benar Bapa, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa mempedulikan hidup kami. Biarlah kami tetap Tuhan berpegang hanya kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami. Setiap hari kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang kami jalani Tuhan, baik itu kami jalan di dalam lembah kekelaman ataupun kami naik ke atas Tuhan, Tuhan ada bersama kami. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan kami senantiasa. Engkaulah Tuhan yang merajut hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menyediakan jalan-jalan bagi kami untuk kami jalani Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan mengatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan tidak ada yang mustahil bagimu untuk bekerjakan. Biarlah Tuhan iman kami tetap teguh di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi manusia-manusia Kristus, manusia yang dewasa Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan boleh berkenan kepada-Mu. Pada saat kami boleh mencapai garis di akhir hidup kami, Engkau mengatakan, kemarilah Engkau hamba-Ku yang setia. Marilah kami boleh memperoleh mahkota kehidupan Tuhan. Tuhan, pimpin sertai kami untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan tolong kami agar kami tidak goyah dengan segala macam-macam persoalan ataupun badai korban yang menimpa kami. Kami tetap teguh dihadapi iman kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang boleh hadir pada hari ini. Biar Engkau menguatkan kami, Engkau melawat kami setiap pribadi lepas pribadi. Jangan ada yang lewat Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami. Tuhan, terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka mata rohani kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk Engkau tanami benih-benih firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tersedia. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, kami tidak ada apa-apanya, tapi Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya. Memang kelihatannya kehadiran kita ini biasa-biasa aja ya. Senang ketemu sama ibu-ibu lain, tapi ada makna yang tersembunyi. Kita boleh diajar oleh firman Tuhan. Kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang hidup bagi kita. Ya, jangan pikir bahwa kita cuma butuh makanan ya, makanan jasmani, tapi makanan rohani itu yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi segala macam persoalan kita. Ya, terima kasih juga kesaksian Ibu Meyun tadi bilang sekarang perut saya sudah nggak ada, bukan bulunya nggak ada, tapi batunya yang sudah ada. Ya, memang ya, jangan takut. Ya, kalau penyakit ya biasa lah. Kita semua pasti mati ya. Ada waktu-waktu tertentu yang harus masing-masing punya ukuran waktu yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah takut. Mungkin kita mati karena sakit penyakit, mungkin kita mati karena kita kebanyakan tidur, mungkin kita mati kebanyakan makan. Ya. Jadi jangan takut, Tuhan beserta kita. Apapun yang kita alami, jangan pernah takut karena ada Tuhan. Kalau kita tidak punya takut, kita tidak punya Tuhan, kita takut. Kita takut, makanya kita harus tetap melekat pada Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu bagaimana mengukur kedewasaan rohani kita. Dari setiap kita ini, usia rohani kita sudah berapa tahun? Ya, ada yang 20 tahun. Kalau Ibu ready, tahun berapa bertobat? Ayo, dibaptis tahun berapa lah?
Berapa? 20? Oh, sudah 20 tahun. Sekarang? Nah, 38 tahun kan? Berarti umur rohaninya sudah 38 tahun. Semua juga kita ini, saya pun juga dari saya SMP memang sudah ikut Tuhan ya, sudah agree karena saya sekolah di sekolah Kristen, jadi saya juga biasa ikut ibadah ya, jadi itu tapi belum bertobat itu, belum benar-benar merasakan. Saya baru datang ke Jakarta, saya sudah dibaptis pun waktu SMK ya, tahun 80 ya, lupa deh, 80 ya, tahun 80-an saya dibaptis. Tapi usia rohani saya sudah banyak. Tapi apakah saya dibilang sudah dewasa rohani? Belum tentu. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang benar? Belum tentu. Karena hidup kita ini, ya kita masih berjalan, kita masih on ya, masih on di dunia ini. Jadi tetap kita diproses terus. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau ada yang sudah mendapatkan, boleh baca. Ya, Reni baca. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak berkata seperti mereka, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat yang benar. Ya, jadi kalau kita bayi rohani, kanak-kanak, kita tahu anak-anak polos ya, sangat polos. Setiap kali apa yang ada di pikirannya itu keluar, ceplos. Mereka polos, tidak mikirin apa-apa, tidak punya modus dipikirin siapa ini. Begitu lihat orang, lu gendut banget lu, ya orang kan tersinggung ya, tapi dia nggak mikirin, dia sebenarnya sih polos, ya nggak pikirin bilang orang apa tersinggung apa, dia nggak pernah mikirin dari sudut pandang orang lain, selalu dari dirinya sendiri. Ya kalau kita jadi bayi rohani pun begitu ya, kita jadi polos, tidak mikirin, tidak mempertimbangkan pikirannya. Saya pernah juga teman saya dia orang Sunda, tapi suaminya orang Chinese ya. Dia sama-sama anaknya bukan sekolah sama anak saya. Jadi dia punya 3 anak. Anak yang pertama matanya belok banget, cantik, tidak kayak orang Chinese ya. Yang kedua matanya sipit dan benar-benar putih, tidak seperti ibunya. Kan yang sering muncul di sekolah itu ibunya. Yang kedua, terus yang ketiga juga matanya belok. Jadi yang satu ini matanya sipit dari sendiri. Sering dia dikatakan, oh kamu kayak bukan saudara gitu, kok bisa beda sendiri. Nah saya juga waktu itu ketemu saya belum pernah lihat anak yang keduanya, terus ketemu di mall. Loh ini anak kamu? Iya anak saya itu. Lo kok gak kayak mamanya? Menurut saya ini ceplos saja, kayak mamanya, kayak saya bilang susternya. Saya kan juga suka begitu sama anak saya. Anak saya kan 3 ya muka Chinese semua kayak bapaknya, nggak ada muka mirip, saya cuma numpang lewat aja. Sering orang mengatakan bahwa saya ini suster dari anak-anak saya, ya oke lah. Dan saya pun mengatakan kepada teman saya gitu ya, pulangnya anaknya nangis harian, sampai teman saya telepon, ya Ci jangan ngomong gitu, anak saya sampai nangis katanya. Saya baru sadar, waduh ternyata perkataan begitu aja membuat anaknya merasa terpukul gitu, nangis saja. Berarti kita harus memikirkan anak juga. Ternyata perkataan kita yang apa adanya membuat orang lain sakit hati. Sampai saya minta maaf, saya telepon anaknya, maaf saya begitu, anak saya juga gitu, aduh. Ternyata kita harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau kita jadi orang dewasa kan kita bisa, perkataan saya ini akan menyinggung dia apa enggak? Dibilangin, tuh kamu kok mukanya makin tua, rambutnya kok putih, marah kan? Padahal yang memang kenyataannya benar, tapi kan menyinggung hati orang, tidak menyenangkan hati orang. Kalau kita dewasa, kita tidak akan mengeluarkan perkataan itu. Kita akan mempertimbangkan apa yang saya
Itu namanya dewasa, ya. Kita memikirkan orang lain, jangan seperti anak-anak ceplos saja keluar, ya. Apa yang ada di pikirannya keluar, ya. Jadi supaya kita bertumbuh dengan baik menjadi dewasa rohani, kita harus apa? Mengerti firman Tuhan, dan terus dengar, bukan cuma dengar, melakukannya dalam bimbingan Roh Kudus, ya, melakukannya terus. Yang kedua adalah Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Jadi untuk bertumbuh dalam dewasa rohani ada 3 poin yang harus kita lakukan, ya. Apa itu? Yang ketiga poin. Yang pertama adalah harus meninggalkan manusia lama, ya. Harus meninggalkan manusia lama. Sebelum kita bertobat, kita kan punya karakter buruk. Mungkin masing-masing punya background. Bagaimana kita didik di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Itu masing-masing punya pengaruh dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita dididik oleh orang tua yang keras, otomatis anak-anaknya juga jadi punya hati yang keras, ya. Kalau orang tuanya pendiam, anaknya juga nggak suka bicara. Apa yang dia mau dengar, apa yang pernah masuk ke kupingnya, nggak, dia jadi pendiam juga. Anak-anak yang orang tua yang temperamental, anak akan juga begitu, ya. Jadi kita punya karakter, punya manusia lama, masing-masing punya keburukan, ya. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita harus meninggalkan karakter kita yang lama, manusia lama. Efesus 4 ayat 22 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya bahwa kita meninggalkan manusia lama berarti kita sungguh-sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita mau melakukannya, ya, dan kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kita seperti yang dulu lagi, kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya. Jadi kita harus meninggalkan manusia lama kita setelah kita tahu firman Tuhan. Jangan ini, kita berusaha untuk melakukannya. Efesus 4 ayat 27 sampai 29. Ya. Di sini dikatakan dan 27 sampai 29, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar dapat oleh kasih karunia. Ya, jadi kalau kita suka ngomong kotor, ada yang suka latah, ya. Ada yang suka latah di sini. Ada yang suka latah. Teman saya banyak suka latah. Teman saya banyak yang suka latah. Jadi kalau saya main badminton yang tiap hari, teman saya ini latah. Kalau nggak bisa tarik bola, monyet lu, suka gitu, monyet lu. Terus pokoknya macam-macam dia. Waduh, kita dikata-katain monyet, bangsat lu gitu. Waduh. Tapi kita udah tahu dia apa, jadi kita nggak tersinggung. Tapi kalau orang lain baru kenal dia pasti marah, ya. Oh, saya dimonyet-monyetin, ya. Jadi benar, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulut kita. Setiap kali kita mengatakan sesuatu harus memberkati orang. Jadi bangunlah perkataan-perkataan yang memuji orang, menyenangkan hati orang. Tapi jangan juga bohong. Misalnya orangnya ya biasa-biasa aja, itu cantik banget loh, gini. Itu namanya bohong. Mungkin setiap orang pasti ada daya tariknya. Apakah matanya bagus, rambutnya banyak, rambutnya indah, itu yang kita puji. Rambut kamu bagus ya, ini apa? Ada sesuatu yang kita, tapi itu kebenarannya. Matamu bagus ya, kulitmu halus ya, itu kan menyenangkan hati orang. Jangan kita keburukannya kita malah menyatakan, memproklamasikan keburukan yang bukan kamu kok jerawatan sih,
bopengnya atau apa, jangan. Jadi perkataan-perkataan itu tolong kita jaga mulut kita ya. Yang kedua adalah kita harus memperbaharui pikiran kita ya, memperbaharui pikiran kita. Dari dulu kita mungkin mikir yang jelek-jelek, sekarang kita sudah ada firman Tuhan, kita mikir seperti pikiran Kristus ya. Di dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam Filipi 2 ayat 5 juga dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi setelah kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan, kita mulai mengenakan pikiran-pikiran Kristus ya. Jangan lagi kita melakukan perbuatan yang lama yang dilarang oleh Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan pikiran Kristus, tentunya kita menyenangkan hati Tuhan dan otomatis kita menyenangkan sesama kita manusia ya. Tidak mungkin kita melakukan firman Tuhan terus orang lain jengkel, nggak mungkin. Tidak mungkin. Hukum yang utama dalam Alkitab yang seluruh kitab suci ini adalah apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap perbuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita menyenangkan hati sesama manusia kita. Ya, kita tidak mungkin kita melakukan kehendak Tuhan terus ada orang yang tidak suka. Mungkin orang-orang ekstrim yang kita beribadah di sini ada yang berbalik, ada yang gembok dari sini, itu mungkin ya. Tapi kalau kita memberi kebaikan kepada orang, tidak mungkin orang membenci kita. Siapa yang membenci kita? Semua membawa damai sejahtera. Tuhan itu adalah kasih, Dia membawa damai ya. Dan yang ketiga ialah harus mengenakan manusia baru. Dan hal yang supaya kita menjadi dewasa rohani, kita harus mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita mengenakan manusia baru, artinya bahwa bukannya kita sudah berubah dari dulu jelek jadi cantik, tidak begitu, tapi kualitas hidup kita berubah. Kualitas yang dulu kita hidup dengan asal-asalan, asal mau, sekarang kita mulai tahan mulut. Saya pun ya sama suami itu banyak perbedaan ya, banyak perbedaan. Kadang kita sudah mengerti apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka ya. Kadang saya ini orang paling tidak bisa tahan mulut ya. Kalau di jalan saya kan sering nyetir, biasa nyetir, nggak tahu jalan-jalan tikus, jalan yang macet dan yang tidak macet. Ini pikiran saya. Tapi kalau dia nyetir, saya nyetirin dia melalui perkataan saya, marah dia, mulai marah. Jadi itu menjadi sumber pertengkaran kami. Hal-hal kecil, marah dia nggak suka diatur. Laki-laki nggak suka diatur. Tapi kalau dia nyetir, pikiran saya nggak nyetir. Jadi, ayo belok ke kiri, ambil kanan. Terus, ayo belok lagi ke sana, masuk. Marah dia. Saya kadang-kadang begitu, saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang itu nggak bisa tahan ya. Itu otomatis responnya cuma itu keceplosan gitu. Aduh, ini membuat dia stres. Kalau nyetir itu stres. Karena kalau ada, ayo kiri, harus kiri, marah. Jadi saya bilang, kamu mulutmu tutup ngomong. Saya kadang-kadang tersinggung kan juga, tapi ya nggak bisa ngerem mulut. Tapi mulai sekarang saya mau belajar untuk mengerem mulut saya. Jadi kalau dia nyetir gitu, saya nggak mau lihat jalan, nggak mau terserah dia mau jalan mana, nggak mau lihat jalan. Saya pura-pura tidur aja, tutup mata. Cuma kadang gini, kiri atau kanan ya, kita lewat mana ya? Nanya lagi. Jadi membangkitkan macam tidur. Saya bilang, kalau kita lewat sini ya, ini nggak macet. Kamu lewat sini aja. Ngapain nanya? Bertengkar
manusia dihidupkan kembali oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang punya sifat yang baru, yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Ya, jadi kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru itu pasti memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhannya dan dia taat, dia mau melakukan. Walaupun mungkin gagal sekali, besok kita coba lagi, gagal sekali, coba lagi, akhirnya kita berhasil ya. Dan manusia yang baru itu dia senang melayani Tuhan, ya, dia taat dan senang rela untuk melayani Tuhan, ya. Jadi kita harusnya menyenangkan manusia menjadi manusia baru. Ya, ada dua macam orang dewasa, yaitu orang bijaksana dan orang yang bodoh. Matius 7 ayat 27 sampai 20. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya minta ada yang membacakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan gambarnya tidak sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu sudah runtuh sebab didirikan di atas batu. 26 sampai 27 ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ya 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, amin. Tadi saya katakan bahwa ada orang bijaksana dan ada orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh itu membangun hidupnya di atas pasir. Tapi kalau orang bijaksana membangun hidupnya di atas batu karang. Itu ada perkataan Tuhan. Ya, jadi mereka sama-sama membangun hidupnya. Cuma satu di atas pasir. Dia mudah rampung banget. Satu membangun di atas batu karang. Kalau kita bergaul intim sama Tuhan, otomatis firman Tuhan itu sudah melekek, sudah melekat dalam hidup kita. Kita ada di atas batu karang. Tapi kalau di atas pasir kita mendengar, melupakan, besok kita udah lupa, kembali ke karakter yang lama. Itu kita membangun hidup kita di atas pasir, ya. Jadi sangat rapuh. Begitu ada banjir datang, begitu ada pencobaan datang, langsung lemes. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi keduanya berbeda sekali. Satu membangun hidupnya di atas pasir, satu di atas batu karang. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh, ya. Jadi kita harus memahami perjalanan hidup kita sehari-hari. Apakah kita bangun diri kita di atas pasir atau di atas batu karang, ya. Jadi kita harus menjalani hidup kita, ya, itu yang menentukan apakah kita bijaksana atau bodoh, ya. Ini pencobaannya. Kalau ada pencobaan yang datang, kalau kita firman yang kuat di dalam, tidak mungkin kita langsung langsung rapuh gitu. Tidak mungkin. Ini ada cerita. Satu kali ada sebuah kapal, ya, tenggelam dan semua tenggelam. Semua orang terlempar ke luar tenggelam. Tapi ada satu anak muda, dia bisa pegang barangnya. Ada satu barang yang dia peluk aja, dan dia bisa terombang-ambing terus. Ya, tidak ada yang tahu, yang lain mati, cuma dia yang hidup. Dan di satu hari dia terdampar di satu pulau. Pulaunya nggak ada penghuni, Dia bilang, tuh, terima kasih Tuhan, saya sudah selamat. Sampai di sana nggak ada penghuni, tapi orangnya kreatif. Ya udah, dia bikin api, dia bikin rumah-rumahan dari rabia, ya, dari daun, ya. Sudah itu dia menangkap ikan, dia hidup sendiri di sini. Dia satu hari dia hidup termenung, kok nggak ada yang tolong dia. Dia sudah doa Tuhan supaya ada yang menemukan dia, kok nggak dicari dia. Satu hari dia tidur,
Dia nyalakan api karena dingin. Dia kaget bangun, terbakar banyak, api gede banget. Rumah yang dia bangun terbakar, habis. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, rumah yang saya bangun pun Engkau bakar. Kenapa ini terjadi Tuhan? Dia nangis, Tuhan, saya benar-benar sudah terpuruk. Udahlah, kalau memang Kau mau bunuh saya, udah matiin aja deh. Tapi tidak lama kemudian dari kejauhan ada kapal yang datang. Dan kapal ini, bagaimana dia melihat hubungan api yang keluar dari jauh. Oh, berarti ada orang, mungkin ada kapal yang terbakar di sana. Dia mendekati dan kemudian menyelamatkan pemuda ini. Dan itulah jawaban apa yang kita lihat sebagai musibah, tapi itu jawaban Tuhan bagi doa kita sebenarnya. Ya, jadi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Mungkin Tuhan bisa pakai musibah itu menjadi berkat buat kita. Ya, jangan pernah bersyukur aja, bersyukur. Tuhan ajarkan supaya kita bersyukur dalam segala perkara. Ya, jangan pernah kita menggerutu. Tuhan paling suka menggerutu seperti orang Israel dulu. Berapa banyak yang mati di perjalanan karena gerutuan mereka. Tuhan jengkel kan? Kok ini nggak percaya banget sama saya, sama Tuhan gitu. Berarti kita menggerutu, berarti kita tidak percaya. Kalau kita takut, berarti kita meragukan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita mau bersyukur aja. Tuhan ajarkan kita bersyukur, memang tidak mudah. Kalau kita mengalami penderitaan, tidak mudah kita mengucapkan syukur. Tapi itu yang Tuhan katakan, harus bersyukur selalu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan buru-buru marah sama Tuhan, ya. Lihat bagaimana Tuhan memproses kita. Tetap bersyukur aja, karena Tuhan mau lihat bagaimana respon kita. Apakah kita bisa bersyukur, kita menjadi orang yang bijaksana, atau kita menjadi orang yang bodoh, ya. Bijaksana dan bodoh itu ditentukan oleh kekuatan rohaninya, ya, kekuatan rohnya. Tadi kita bilang kita dewasa rohani apa enggak, ya? Itu bukan yang tampak dari luar. Wah, ini diberkati kaya, dia berdoa dapat usahanya berlancar, berhasil, berarti dia hidupnya benar. Yang ini sehat terus, enak banget dia, ya, berarti dia kita yang sakit-sakitan sudah berdoa, sudah melayani Tuhan tiap hari, datang gereja tapi dapat penyakit berat, dapat kesialan, usaha hancur. Tuhan pasti kamu ada di usaha tersebut. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apa? Kedalaman hati kita. Apa yang kita gali dan kedalaman cinta kita kepada Tuhan. Bukan manusia yang menilai, tapi Tuhan yang menilai. Bukan di atas orang melihat di atas permukaan. Kamu berhasil, kamu kaya. Berapa banyak aktor-aktor yang punya ketenaran, punya kekayaan, mereka bunuh diri. Ya, saya baru dengar dari itu YouTube, ada aktor, saya baru nonton lagi filmnya. Si ini mati loh, Pak. Saya baru kan nggak kenal juga, kalau anak saya kan tahu. Si ini aktor Korea nih, kemarin mati mah, dia ini bunuh diri katanya. Hah? Baik banget mukanya, lagi mukanya muka baik gitu. Dia bunuh diri, saya bilang anak masih muda, cakep lagi, kok bisa bunuh diri, ya. Itulah manusia yang tidak tahan terhadap, ya, menjadi orang terkenal memang enak, di mana-mana diikuti, di mana-mana diintipin. Kamu ngapain diintipin terus sama paparazzi? Nggak enak. Orang semua mau jadi orang yang terkenal, mau jadi orang yang bintang film, mau jadi tenar. Tapi sebenarnya nggak enak loh. Kalau lihat hidup para artis itu hidupnya diatur oleh manajernya, produsernya. Jam segini kamu begini, tidak ada privacy. Kamu capek apa harus ikutin jadwal. Capek, kasihan mereka. Tapi orang semua rame-rame apa mau cari nama, mau cari tenar. Kenapa begitu? Padahal itu melelahkan. Jadi kita bangun hidup dewasa rohani itu bukan di permukaan, tidak bisa kelihatan, tapi Tuhan yang melihat kita. Walaupun kita mendengarkan firman, kita melayani, tidak ada yang lihat, tidak ada berkat buat kita. Tiap hari hidupnya kita susah, kita hidup dari bulan ke bulan, bergumul terus dari bulan ke bulan.
tapi Tuhan menghargai. Belajarlah setia, belajar setia. Asal kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan menjadikan kamu cukup. Dia tidak menjadikan kamu hebat, pasti cukup kamu, pasti cukup. Saya pun begini menghadapi pergumulan, banyak pergumulan. Ya, tidak dapat gaji bulanan. Bayangin, suami saya juga tidak tiap bulan dapat gaji. Saya udah pakai semua uang untuk sekolahin anak. Kadang-kadang saya khawatir, benar kalau kita ada dalam masalah itu, kadang-kadang kekhawatiran dan ketakutan itu yang menguasai kita. Tapi kita harus ingat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Makanya saya harus dengar firman Tuhan, saya harus dengar kesaksian orang supaya saya kuat kembali. Saya dengar kesaksian orang. Kadang-kadang kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Tapi kita waktu Tuhan, kemarin saya alami ini, besok pasti saya kejadian yang sama akan terjadi juga. Kita suka memprediksi sesuatu sesuai dengan apa yang kita alami di masa lalu. Tapi Tuhan tidak begitu. Ya, percaya aja. Saya dari tahun 2020 ya, 2020 saya waktu mengalami kebanjiran habis. Satu kali disapu semua habis. Rumah saya sampai sekarang belum saya bisa bangun ya, karena saya belum punya dana untuk membangun. Saya dah hidup, saya tinggal di rumah ipar. Saya kadang-kadang merasa Tuhan, kok begitu teganya saya harus tinggal di rumah orang lain. Saya malu. Terus terang saya malu. Saya sampai nggak enak sama ipar saya. Tapi ipar saya bilang, kamu jangan berpikir begitu. Kamu terbalik, kamu yang menolong saya. Karena rumah saya kalau saya biarin kosong, rusak. Untung kamu ada Tuhan sediakan untuk kamu jagain. Dia bilang gitu. Jadi ini sebenarnya Tuhan yang ngatur. Saya pun tinggal di rumah ipar saya itu tidak kebetulan ya. Itu pas waktunya. Begitu rumah saya tidak bisa tinggal, tersedia rumah yang bisa saya tinggalin. Dan saya sudah menawarkan kepada saya, aku sih nggak enak ya, masa tinggal di rumah orang terus. Sudahlah, kamu ambil rumah saya ambil rumah kamu. Ya, kita tukaran rumah aja. Dia nggak mau. Saya pikir begitu kan. Rumah saya sebenarnya NJOP-nya lebih tinggi. Tapi memang rumahnya rusak kemarin karena banjir. Dan rumahnya ini masih bagus dengan segala perabotannya. Tapi ada di gang kecil. Saya bilang udah saya bilang itu nggak apa-apa deh. Tapi dia nggak mau. Jadi saya masih menanti. Itu penantian yang kadang-kadang melelahkan. Tapi saya percaya Tuhan suatu hari akan menolong saya. Suatu hari akan, saya nggak tahu kapan Tuhan akan. Saya sudah berusaha mau menjual ini, menjual itu, tapi belum ada tanda-tanda. Tapi saya begitu pas saya butuh, pasti ada yang tolong. Kadang-kadang saya nggak percaya, tapi itu kenyataan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Ada aja berkat. Begitu saya pas, aduh Tuhan, bulan depan saya harus bayar asuransi. Biaya asuransi saya banyak. Dari ada berapa orang, anak-anak saya semua asuransi. Itu kewajiban asuransi nggak bisa dia. Tapi puji Tuhan, cicilan saya sudah lunas semua. Itu, kalau saya melihat ke belakang, pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau saya paling punya cicilan, mungkin saya kerja sama debt collector dan bisa banget. Ya, tapi Tuhan luar biasa. Ya. Ada aja, cuman itu saya harus bayar iuran itu ya, asuransi, cicilan asuransi kan tiap seumur hidup tuh. Tapi ya itulah. Tapi tetap bisa bayar. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah berhutang, saya tidak pernah ini. Begitu saya bayar hutang. Ada Tuhan punya. Tapi itu harus percaya. Pada saat Musa, Tuhan bilang akan tongkatmu, itu akan terbelah. Kalau kita nggak percaya tidak akan terjadi. Percaya melangkah kaki sampai di situ baru terjadi mujizat. Ya, mesti percaya penuh. Kalau kita tidak percaya sampai situ ya kita tenggelam. Ya kita harus alami sendiri pertolongan Tuhan. Ya, jadi
kita itu membangun kedalaman rohani. Kalau satu bangunan yang paling penting apa? Fondasi. Ya, fondasi. Kalau kita bangun fondasi, itu waktu yang dibutuhkan untuk bangun satu rumah itu 20% adalah bangun fondasi. Dan biaya yang dibutuhkan 30% adalah untuk membangun fondasi. Begitupun firman itu adalah fondasi hidup kita. Kita bangun hidup kita dengan melakukan firman Tuhan dari sedikit dengan sedikit, sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kita gagal, kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Mungkin hari ini kita tidak bisa mengangkat kemarahan kita, emosi kita yang meledak-ledak. Tapi besok kita bisa coba lagi ya. Lihat aja, bukan orang yang hebat baca kitab sudah karena orang Islam itu kalau sudah katam tuh berkali-kali baca kitab, sudah 25 kali baca kitab, bukankah begitu? Ada si Mister A itu bilang begitu, tapi kelakuannya apa? Tidak bisa jaga perkataannya membuat dia menjerat kakinya sendiri. Tapi orang tidak mengenal Tuhan. Si Mr. Joe, presiden kita, dia bisa kekang mulutnya. Kita lihat, walaupun dia tidak percaya, dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia berlaku firman. Itulah yang orang Tuhan pilih dia, Tuhan bela dia. Ya, kita jangan lihat permukaan, tapi ya apa yang kita lakukan dari cerminan hidup kita. Apakah kita menjadi terang dan garam dan contoh bagi orang lain, atau kita malah membuat orang lain jadi batu sandungan buat orang lain ya. Jadi jangan begitu. Jadi kita semua ini jangan pernah putus asa kalau kita melayani tidak ada lihat. Kalau kita sudah banyak berkorban untuk gereja, kita sudah banyak memberi untuk yatim piatu, banyak memberi menolong orang yang susah, terus tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kita jangan kesal. Kita jangan kesal. Justru itu harganya lebih mahal. Karena tidak ada yang tahu. Kalau banyak yang tahu dan orang mengeluh-ngeluhkan kita, bisa hebat dia orang murah, hebat dia kaya. Terus kemudian kita sudah dapat imbalannya, orang puji-puji kita, senang kan? Tapi kalau orang tidak puji kita belum dapat. Kita yang mengutangin Tuhan, memintai Tuhan. Ya, tapi kalau kita sudah mendapatkan pujian dari orang lain, berarti kita sudah dapat hadiahnya. Ya, jadi jangan pernah kita putus asa ataupun kesal kalau kita sudah melayani bertahun-tahun, terus tidak ada yang lihat, sudah mengeluarkan duit, tidak ada yang lihat, biarin aja. Nanti seperti Tabita ya, tahu dia suka menjahit ini. Menjahit orang-orang miskin, janda-janda punya baju, tidak ada yang tahu, tapi teman-temannya tahu. Akhirnya dikasih tahu kan Tuhan membangkitkan dia, hebat kan? Jadi kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya, semakin kita membangun dasar kehidupan kita ya, tadi kita bilang kita bangun dengan firman, semakin kuat kehidupan kita ya. Itu yang akan menentukan tingginya, seberapa tinggi kita punya rohani di hadapan Tuhan ya. Di Mazmur 37 ayat 25 dan 26 ya, Daud mengatakan bahwa sejak muda sampai tua tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta-minta roti. Setiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat menjadi berkat. Jadi orang yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang bijaksana, yang bangun hidupnya di atas dasar yang kuat, yaitu di dalam Tuhan. Jadi orang bijaksana berarti imannya tetap teguh ya, tetap teguh. Ada beberapa hal yang harus kita tes dalam hidup kita, apakah kita ini sudah dewasa rohani atau tidak. Ada 6 poin. Ada 6 poin yang harus kita lihat. Yang pertama adalah apakah kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 3 ayat 18.
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mungkin kalau manusia biasa kita bilang bahwa kita sudah dewasa kalau kita sudah tidak bergantung sama orang tua, ya, kita bisa keluar dari orang tua, kita bisa mandiri sendiri, ya. Tapi kalau dalam Tuhan justru sebaliknya, ya. Dalam Tuhan itu justru sebaliknya, kita makin melekat sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan, ya. Kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Kalau orang dunia bilang, wah, orang dewasa ini, anak-anak kita usia 23 tahun itu sudah harus bisa hidupin dirinya sendiri, kita sudah kasih dia sekolah, sudah jadi sarjana, udah kamu cari duit sendiri, kamu harusnya tinggal terpisah. Coba kamu tes di luar, apakah bisa membiayai dirimu sendiri, ya. Tapi banyak anak sekarang tidak berpikir ke situ, mereka terlalu terlena hidup sama orang tua, ya walaupun bekerja, makan, tinggal gratis, ya kan? Tidak mikirin apa-apa, sabun apa semua orang tua yang beli. Itu belum dewasa sebenarnya. Dia belum pernah menghadapi, coba dia keluar, dia ketakutan kalau duitnya tinggal segini. Saya sudah berkali-kali ngajar anak saya, coba kalau kamu dapat duit segini, kamu alokasi uang kamu ini untuk kamu saving, untuk hal yang darurat, misalnya kamu sakit, siapa yang mau tolong kamu? Harus ada uang simpanan kamu untuk kamu berobat, ya. Terus kamu punya makanmu berapa sih, atur. Makan itu bisa dari berapa juta sampai kita 1.000 rupiah aja masih bisa makan, ya. Jadi kamu sebenarnya bisa atur gitu. Tapi mereka ya lihat itu minuman boba-boba itu beli harga, setiap hari saya ngomongin begitu, bapak ini sudah tutup kuping. Ya sudah susah lah, tapi ya memang kita harus didik anak kita supaya mereka itu punya pikiran dewasa yang benar-benar dewasa, jangan cuma badannya dewasa, pikirannya masih bergantung terus di bawah PTA orang tua. Saya sampai berkali-kali ngomong, kalau satu saat orang tua sudah nggak ada, kamu gimana nak? Kamu gimana nak? Bisa nggak kamu hidup sendiri? Bisa nggak? Kadang kita sendiri kan nggak tega ya, kalau anak susah cepat-cepat kita tolong. Tapi biarin aja mereka jatuh, buat mereka belajar. Cuma kadang-kadang orang tua nggak tega, ya. Ya itulah PR dari orang tua deh, supaya mendidik anaknya bisa mandiri. Jadi tadi dikatakan bahwa kita tes ya, apakah kita hidup di dalam kasih karunia, ya. Tadi dikatakan 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kasih karunia, kita sudah terima kasih karunia dari Tuhan, ya. Sudah terima dari kasih Tuhan, dari kasih karunia dari Tuhan. Harusnya kita bagi kepada orang lain, jangan kita simpan sendiri, ya. Kasih karunia itu apa? Kita pemurahan, mau mengampuni, itu kasih karunia Tuhan. Kita yang tidak layak dijadikan layak, itu kasih karunia Tuhan. Dan ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak berubah, dulu, sekarang, untuk selamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin saat ini kita jatuh dalam dosa, kita lupa, hilaf. Kasih karunia Tuhan tidak berubah. Dia tetap mengasihi walaupun kamu dalam keadaan berdosa. Selama kamu masih hidup di dunia, masih memakai dagingmu ini, tubuh jasmanimu ini, kasih karunia itu tidak akan berubah. Kecuali sudah mati, habis, sudah deadline-nya sudah habis, sudah expired, ya. Selama kamu masih hidup, kasih karunia Tuhan itu tidak berubah. Jadi kita pun sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus membagikan kepada orang lain. Apakah kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, teman-teman yang pernah menyakiti hati kita ampuni? Tes. Kalau kita berhasil untuk mengampuni, berarti kita sudah dewasa rohani, ya. Yang kedua, apakah kita bertumbuh dalam bawah roh? Galatia 5 ayat 22-23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka buah-buah roh itu harus nampak dari hidup kita, ya. Jadi kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita punya kedalaman rohani, harusnya buah roh itu juga keluar dari orang lain, bisa melihat sesama manusia kita, bisa menikmati buah roh yang kita hasilkan. Jangan sampai kita sudah setiap hari dengan firman Tuhan, malah buah roh itu tidak nampak, malah membawa orang lain. Orang Kristen begitu. Ternyata orang begitu sifatnya tidak berubah. Banyak. Jangan bilang orang di luar, kita di sini banyak. Saya pun sering gitu. Tapi kita selama kita hidup di dunia, kita belajar, itu proses. Tidak mungkin dalam sekejap kita sudah langsung kan dengan firman Tuhan langsung berubah jadi orang suci. Udah, jangan tinggal di dunia ini deh. Kalau kita tinggal di dunia ini kan, ini ada hal negatif lewat di sebelah kiri, hal negatif lewat di sebelah kanan, membuat konsentrasi kita buyar sama Tuhan. Tapi tujukanlah pandangan kepada Tuhan. Terus ingat apa yang Tuhan ajarkan, kita harus lakukan. Kita harus melawan dunia ini, melawan terus, melawan arus yang itu dikatakan oleh Tuhan. Ya, jadi tadi yang keempat adalah apakah kita berbicara, kita merasakan dan berpikir seperti orang dewasa. Apakah kita punya komitmen? Ya, jadi kalau anak-anak dibicara ceplos, ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan perasaan orang, kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Begitu juga kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, kita jangan ambil asumsi dari diri kita sendiri, tapi coba lihat dari kacamata Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya? Apakah saya kurang hak? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, itu kita harus tetap bersyukur, selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dia tidak mungkin kasih kita mau membinasakan kita, tidak mungkin. Tuhan malah mau membangun kita supaya kita kuat, kita menjadi orang-orang yang perkasa, orang yang dewasa rohani, orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi kalau di dalam kalau dalam keluarga menikah, itu bukan cuma perjanjian pernikahan bahwa yang enak-enak aja, tapi punya komitmen. Suami baik atau tidak baik, tetap harus kita terima, ya. Ada cerita nih, kemarin saya kan reuni sama teman, jadi banyak cerita yang kita dengar. Dia teman saya punya ipar, suaminya punya adik perempuan, ya. Dia menikah, mereka itu adalah pekerja di gereja, orang sudah melapaklah dalam firman Tuhan, suaminya sudah khotbah, tapi satu saat suaminya selingkuh, bahkan melarikan uang dari perusahaan perusahaan keluarganya, langsung menghilang. Ini iparnya ini terus kan dikasih tahu, wah suaminya begini, dia nggak mau tahu. Oke, dia ingat firman Tuhan, saya tidak mau cerai. Suaminya menuntut cerai juga sama dia karena dia sudah punya perempuan lain. Dia tetap tidak mau. Di dalam pengadilan dia menolak. Sudah dikasih tahu, suamimu itu benar-benar jahat. Tidak, saya tidak mau. Dia tetap pegang firman Tuhan, tidak mau cerai. Bahkan suaminya itu mempermalukan keluarganya. Mertuanya juga, yang mamanya ini juga tadinya nggak percaya itu mantunya kok begitu, nggak percaya. Tapi setelah kasih dia bukti-bukti baru dia kaget. Sampai sekarang pun dia tetap percaya bahwa dia tidak mau menceraikan suaminya. Kalau kita ada di dalam posisi itu, apakah kita udahlah cerai? Suami sudah punya anak juga di sebelah sana, sudah punya keluarga, nipu lagi. Coba bayangin, suaminya itu kan sudah punya anak dari yang istrinya yang setia ini. Dia beliin, dia cicilin mobil, tiap hari kamu mesti bayar cicilan. Sudah 3 bulan dari bayar.
Jadi itu mobil buat anaknya yang sudah dewasa. Anaknya satu hari pakai, tiba-tiba dia dihadang sama orang Ambon, 6 orang, suruh mau ambil merampas mobilnya karena cicilannya macet 3 bulan. Sampai anak ketakutan, lapor ke mamanya. Mamanya benar-benar tahu perbuatan suaminya itu keterlaluan sekali. Sampai anaknya hampir kena sasaran, dipukul sama orang Ambonnya. Jadi dia bilang tahu lalu perbuatan suaminya sungguh-sungguh keterlaluan. Tapi dia tetap tidak mau menceraikan. Itulah dia tetap pegang firman Tuhan dan saya percaya bahwa apa yang dia doakan, walaupun mungkin suaminya tersesat di sana, satu hari dia pasti akan kembali. Satu hari akan kembali. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kita sudah sama-sama melayani ya. Suaminya nggak apa-apain, tapi dia bilang kan jangan cerai. Kita waktu itu mau cerai, jangan cerai. Kamu sih nggak merasakan katanya. Jangan menyakiti tubuh kita katanya. Dia bilang gitu. Dia melawan, dia tetap mau cerai, tapi dia mempergunakan firman Tuhan. Itu namanya orang-orang yang orang yang bebal ya, orang yang bebal. Dibilang jangan cerai, padahal suaminya nggak selingkuh, cuma berantem aja. Akhirnya dia duluan yang kawin, ternyata dia yang duluan. Ya, jadi makanya orang yang duduk sini kualitasnya berbeda-beda. Apakah kita ada di atas pasir atau di atas batu karang ya? Ya. Berikutnya adalah apakah saya seperti anak-anak dalam kejahatan ya? Kalau anak-anak itu tidak punya motif, tidak punya modus ya. Semua perkataannya itu polos. Mungkin dia nakal-nakal sedikit ya. Mungkin dia mencuri atau dia berantem sama temannya, tapi besok baik lagi. Tidak punya dendam, tidak punya motivasi. Tapi kalau orang dewasa punya motif, punya modus ya. Dia sudah rencanain membunuh suaminya. Saya dengar lagi, membunuh suaminya. Jadi ada saya dengar cerita di YouTube ya, bahwa ada satu PSK orang Filipina, PSK dari umur 13 tahun sampai dia umur 17 tahun jadi PSK. Ketemu sama orang Inggris, orang bule Inggris. Orang Inggrisnya ini pintar, dia orang IT. Dia main sama itu, dia jatuh cinta sama perempuan ini. Kemudian dia keluarin dari dia bayar mucikarinya, jangan lagi kamu kerja di sini, dia ambil keluar, dia bawa ke Hong Kong, dia pelihara, dia kawinin, dia perkenalkan sama mamanya dari Inggris. Mamanya sebenarnya nggak senang karena ini PSK, bekas PSK, tapi laki-laki ini jatuh cinta sama dia, punya anak 2. Setelah ini ternyata yang orang Filipina ini yang bekas PSK ini rupanya bersyukur, tapi dia selingkuh lagi sama satpam di apartemennya orang Filipina juga. Akhirnya uang yang untuk bayar sekolah anaknya dia ambil, tidak bayar ke sekolah, tapi dia ambil setelah sekolah, kasih tahu bapaknya bahwa kok ini uang sekolah nggak dibayar. Dia baru tahu bahwa uangnya diambil sama istrinya. Setelah itu dia bilang suaminya, udah kalau gitu saya nggak kasih uang bulanannya, di stop segala dia belanjain aja. Setelah itu ini perempuan karena sudah buta matanya sama satpam, dia merencanakan membunuh suaminya sendiri. Dia pakai selingkuhan suaminya itu, dia bawa 3 temannya menembak yang suaminya sendiri, mati. Terus mertuanya dari Inggris datang, tidak percaya. Akhirnya dia tahu mantunya ini kali yang mantunya. Jadi untuk membuktikan itu sangat sulit kan. Polisi juga tidak ada bukti apa-apa. Polisi jalannya lambat, akhirnya dia sewa detektif swasta. Dia bayar mahal, beratus-ratus juta, bayar mahal untuk mencari bukti kebenaran bahwa benar mantunya terlibat dalam pembunuhan anaknya. Nah itu lihat orang tidak bersyukur, dari lembah PSK dia menjadi istri, tidak bersyukur malah membunuh suaminya.
Jadi inilah kehidupan itu memang sulit dan kalau kita mau berubah, kita pasti berubah seperti emas kalau kita menjadi orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Yang berikutnya adalah apakah saya mempunyai hati yang melimpah dengan syukur ya? Yang melimpah dengan syukur. Apakah kita bisa bersyukur ya? Dalam keadaan baik atau tidak baik, apakah kita bisa melimpah ya? Jangan melihat selalu dari apa yang tidak kita punya baru kita bersyukur, apa yang kita punya baru kita bersyukur ya. Jangan selalu lihat ukur dari orang lain, tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai sekarang. Masih hidup kan, masih sehat kan, masih bisa makan kan. Itu yang perlu kita syukuri, bahwa kita masih ada hingga saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ingat bahwa kedewasaan rohani itu tidak pernah berhenti, tetapi selalu berproses, ya selalu berproses dari hari ke hari. Terus selama kita hidup, kita belajar terus untuk hidup benar, untuk hidup dewasa ya. Kita mau melakukan bagian kita ya, dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi teruslah bertumbuh menjadi dewasa rohani. Roh Kudus pasti menolong kita. Dan ingat bahwa ada mahkota kehidupan yang nanti kita di ujung kehidupan kita di sana. Kalau kita setia dan Tuhan mendapatkan, kita pasti mendapatkan hadiah yang Tuhan sediakan buat kita ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang mempunyai rohani yang dewasa Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami terus setia melakukan firman-Mu walaupun mungkin hari ini kami gagal Tuhan, kami jatuh, kami bebal Tuhan, tapi kami tahu kasih karunia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau senantiasa membuka tangan-Mu untuk mengampuni kami dan menerima kami apa adanya Tuhan. Asal kami mau berbalik kepada-Mu, maka Engkau akan menerima kami. Tuhan tolong kami Tuhan di sisa hidup kami yang tinggal sepenggal aja ini Tuhan. Tuhan tolong agar kami punya hati yang bijaksana, kami tidak bodoh, kami mau melekat di pokok anggur yang benar, dan kami mau ada di atas batu karang yang teguh. Biarlah Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Dan juga kami mau setia mengasihi dan melayani Engkau. Apapun yang kami lakukan di dunia ini untuk kemuliaan kami, pasti Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau akan memberikan kami perlindungan yang sempurna dan memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami boleh Tuhan menjalani takdir kami atau hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, bahkan kami yang menyampaikan juga diberkati. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau urapi setiap individu yang hadir, apapun pergumulan mereka adalah Tuhan dengar, dan Tuhan tolong mereka. Kasih dan anugerah-Mu ada bersama kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Ibu-ibu sekalian, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Leti Dewanto. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan setiap persembahan kita dan kita akan satu dalam doa. Saya mengundang Ibu Eti untuk berdoa. Mari kita berdiri, kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih dalam siang hari ini. Kau sudah kenyang kami melalui firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kau sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sementara itu kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau yang memberkati kehidupan kami, keluarga kami masing-masing Tuhan. Kau berkati persembahan ini menjadi upaya yang harum dari Ibu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita berikan siap kita. Kita akan ujian bersama-sama. Shalom, puji Tuhan, ibu-ibu diberkati oleh Tuhan, oleh pujian penyembahan kesempurnaan dan firman Tuhan. Amin. Dimuliakan bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Oleh atas nama dari Victor Soman, Bapak kali mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Ibu Leni yang boleh menjadi berkat pada pagi menjelang siang ini, dan firman yang kami dengar boleh bertumbuh berakar, dan kami boleh mencari batu karang yang teguh yang tidak digoncangkan oleh arus keadaan, tapi tegak kuat, dan kita menggunakan Tuhan. Amin. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti Tuhan untuk memberkati saya, ibu dan saya. Amin. Ada bapak-bapak ya, ada tiga, puji Tuhan. Dan Yesus memberkati kolektif, buat keluarga, suami Pak Yopi, ketiga anaknya, pelayanannya, kolektif begitu setia melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada juga kita untuk hari Rabu, Victor Soman tidak ada ya di Zoom, karena hari Rabu nanti ada ibadah di Tandek Cuan Bogor jam 6 sore. Nanti pembicaraan adalah Pastor Lydia bersama Pastor Hadi Tuhan, dan hari Jumat nanti tanggal 9 nanti ada ibadah juga di apartemen Robinson. Nanti pembicaraan keberhasilan kita Pastor Abang Kontrak di nama Tuhan. Dan kita juga berdoa ya untuk setiap hari Minggu ada ibadah di tempat sini. Kalau ibu-ibu belum ada gereja di tempat lain mana bergabung dengan kita, jam 8 pagi ada, dan jam 10 ada di tempat ini. Puji Tuhan. Dan begitu juga kita mengucapkan terima kasih buat kesaksian Ibu Meyun yang menjadi berkat semua yang melayani, Angel, begitu juga pemusik yang setia, Brother Yoko, begitu. Terima kasih. Begitu juga dengan Sina, Desi, dan Ibu Nolita. Tuhan Yesus memberkati kesaksian Ibu Miyun, memberkati. Dan begitu juga ada beberapa ibu yang sudah membawa makanan, ya Tuhan pasti membalas kita untuk kita ya. Ucap syukur Ibu Lenti, Ibu Heni, Ibu Miyun, Ibu Purwati, Ibu Sinta, Ibu Eti, dan Ibu Sahat, Ibu Leni ya, semua ibu yang berpartisipasi membawa makanan, minuman, atau membawa buah, Tuhan yang balas berkat kalian dan Tuhan. Dan ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekian info, nanti setiap hari Rabu depan kita mulai lagi onsite ya. Zoom hari ikut di Zoom, karena kita boleh diberkati dengan luar biasa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sama-sama sekali kita bangkit berdiri sebelum kita berdoa berkat. Kita naikkan pujian bersama. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku
kasih Bapa buat ibadah pada hari ini. Biarlah setiap pujian yang naik boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami pun Tuhan, iman kami makin dikuatkan oleh firman-Mu. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini, maupun bapak-bapak yang hadir. Setiap kami mendengarkan firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tapi itu Tuhan yang membangun dasar dalam kehidupan kami, membangun kedalaman rohani kami Tuhan. Cinta akan Engkau dan tidak ada tawar-menawar lagi. Hanya Yesus saja yang ada dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran ibu-ibu. Biar Engkau memberikan mereka kesehatan yang baik. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka maupun suami mereka atau keluarga mereka Tuhan. Biarlah penghasilan mereka Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Kasih damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi terang dan garam buat tetangga mereka, buat saudara mereka, keluarga besar mereka, buat orang lain, dan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati teman-teman yang melayani pada hari ini. Apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Akan membuat perhitungan di dalam kehidupan mereka dan membalas dengan berlimpah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kalau kami pulang, biarlah Kau menyertai, bungkus kami dengan kuasa darah di mana kami berada, baik dalam kendaraan, dalam perjalanan kendaraan sendiri atau kendaraan umum. Tuhan juga tolong memberkati, bungkus, jauhkan kami dari segala mana bahaya, kecelakaan ataupun maksud jahat orang lain, jauhkan daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bawa pulang ke rumah damai sejahtera itu, kami bagikan bagi seisi rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari semua kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami terima damai sejahtera dan berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita berdoa, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang bawa makanan, Ibu Heni, Ibu Meyun, ada Ibu yang bawa kue, Ibu Sinta, dan Ibu Eti, ada siapa lagi yang bawa makanan? Si Aling. Nah, terima kasih semua, berkat-berkatnya tidak pernah sia-sia ya. Kita berdoa untuk makan. Terima kasih untuk makanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kau senantiasa melimpahkan kami dengan makanan, dan berkat Tuhan ini, makanan ini biarlah Kau berkati sehingga semua enak dan kami boleh kuat, sehat. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan memberkati setiap tangan yang membawa makanan ini, memberkati kami yang menikmati, memberkati kami